dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkenan Tuhan untuk bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk dekat kepada Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Engkau tumpuan kami Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Pegang tangan kami selalu Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Amin. Haleluya.
Diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam salam. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Tolong slide saya langsung saja kita sama-sama belajar. Saudara, sepanjang sejarah kehidupan manusia, Alkitab memberitahukan kepada kita, Alkitab mencatat dari kejadian, semua peristiwa, penciptaan, Allah terlibat di dalamnya dalam setiap karyanya, Allah hadir di dalamnya. Bahkan yang lebih unik, lebih dahsyat lagi pada saat menciptakan manusia, Allah turun tangan langsung mengerjakannya secara langsung. Karya yang luar biasa diciptakanlah manusia dengan dahsyat dan ajaib. Seberapa banyak kita percaya bahwa saudara, kita semua pagi hari ini, saudara adalah karya terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Kita semua merupakan karya dari campur tangan Tuhan. Allah hadir di sana. Bahkan pemazmur berkata, sejak dalam kandungan ibuku, Dia sudah merancangkan yang dahsyat dalam setiap hidup kita. Dia menenun, Dia hadir di sana. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang memaknai kehadiran Tuhan. Ini penting. Di dalam setiap pertemuan ibadah kita, dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, semua yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sepanjang hari, kita harus mengalami kehadiran Tuhan. Katakan, Tuhan hadir dalam hidupku. 1, 2, 3. Tuhan hadir dalam hidupku. Kita akan memaknai kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Ini penting supaya hidup kita memiliki makna, mempunyai arti bahwa Allah berkarya di dalam setiap aspek hidup kita. Untuk apa? Untuk kita mengalami janji-janji Tuhan. Katakan, aku mengalami janji Tuhan. Supaya aku mengalami janji Tuhan, supaya aku mengalami kehadiran Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pujian pengagungan kita. Kita mengalami kehadiran Tuhan dan kita memaknai kehadiran Tuhan. Next slide. Tuhan berdiam dan berinteraksi. Kita baca Yakobus 4 ayat 8. Salam, selamat pagi. Langsung saja, gaskan saja. Haleluya. Yakobus 4 ayat 8. Kita membaca bersama. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus mencatat pagi hari ini, memberitahukan kepada kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Pentingnya Allah hadir di dalam hidup kita, bagaimana kita memaknai kehadiran Allah di dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita masih hidup di dunia ini. Namun apa yang Tuhan kehendaki? Firman Tuhan memberitahukan, menyatakan kepada kita supaya setiap kita anak-anak Tuhan harus hidup tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 sangat jelas dikatakan di sana. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia ini? Dunia ini syarat dengan hawa nafsunya. Dunia ini syarat dengan kebejatannya. Dunia ini syarat dengan sistem manusia, keinginan manusia, keserakahan manusia. Dunia ini syarat dengan semua kejahatannya dan kekejian di mata Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan jelas menyatakan kepada kita supaya kita anak-anak Tuhan tidak menjadi serupa dengan dunia ini.
Oleh sebab itu ayat 8 dikatakan mendekatlah kepada Allah. Bagaimana cara kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Mendekatlah kepada Allah. Katakan, aku mau mendekat kepada Allah. Oleh sebab itu pagi hari ini kita boleh datang beribadah. Kita menyelenggarakan ibadah dalam perayaan raya, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Dengan waktu kita, dengan energi kita, dengan semua kesempatan yang kita berikan, kita persiapkan sepanjang malam hingga pagi hari. Sepanjang pagi hingga saat ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Mendekatlah. Satu respon, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bukan berarti Allah jauh. Bukan berarti ayat ini ditulis usaha manusia untuk mendekat kepada Allah dan Allah beranugerah berkasih karunia untuk menyelamatkan, menjaga kita, menyertai kita. Allah sudah hadir sejak dalam penciptaan. Allah sudah berfirman sejak dalam Kejadian 1, masa penciptaan. Allah sudah hadir di dalam pembentukan manusia. Bahkan Allah hadir sejak dalam kandungan ibu kita. Terima kasih yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun. Saya apresiasi buat saudara, bukan selamatnya tapi doa saudara itu jauh lebih penting. Karena ulang tahun manusia dari tahun ke tahun, waktu ke waktu. Tetapi tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, pertambahan usia kita tidak ada maknanya. Tapi kalau kita menyadari waktu-waktu kita, hari-hari kita, kesempatan, momentum di dalam setiap hidup kita, seluruh aspek hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita dan kita selalu meresponi apa yang Tuhan nyatakan dalam kehadirannya, saya percaya kita adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa. Kita adalah pribadi-pribadi yang dahsyat. Mengapa kita menjadi pribadi yang dahsyat? Ya karena kita diciptakan, dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berbeda, ibu saya mengalami kasih karunia Tuhan, dipesona oleh kasih Tuhan. Hanya karena apa? Karena orang Kristen memuji Tuhan di dalam segala kesulitannya, di dalam segala pergumulannya, di dalam kesedihannya, kesusahannya, mereka tetap memuji Tuhan. Dan pada waktu mereka memuji Tuhan, ada sesuatu yang mengalir di dalam kehidupan orang-orang yang di sekitarnya, dan salah satunya adalah ibu saya. Pada saat dia melihat, dia menyatakan hadirnya Tuhan di dalam hidupnya, Roh Kudus menyentuh pribadinya, dia datang kepada anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan menyatakan jalan-jalan Tuhan hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Dan sampai pada akhir hidupnya, makna kehadiran Tuhan melekat di dalam hidupnya. Dan dia hanya berpesan, jangan tinggalkan Tuhan. Sebagai respon daripada firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tapi dalam konteks ini, mari kita memaknai bukan karena usaha manusia kita mendekat kepada Allah dan kita menerima kasih karunia Allah. Allah sudah berkasih karunia kepada kita. Amin. Dalam arti apa? Ayat ini menekankan kepada kita sebagai orang percaya, mendekatlah kepada Allah supaya kita pelan-pelan bertahap mengalami proses jauh dari dunia ini. Kalau dunia syarat dengan kebejatan, kita anak-anak Tuhan harus tetap menjaga hidup setia kepada Tuhan.
Bukan karena usaha kita, saudara, bukan karena kebaikan kita. Tetapi kita hari ini menerima kasih Tuhan, amin. Tuhan sudah baik. Allah sudah menyatakan rancangannya, kehadirannya, mari kita memaknainya. Namun ayat ini menegaskan kepada kita, jangan bersahabat dengan dunia. Dunia ini syarat dengan segala keinginan manusia, keserakahannya. Bahkan waktu aja dikorupsi, saudara. Dan saya berdoa anak-anak Tuhan jangan biasa mengkorupsi waktu, kesempatan, momentum. Semua itu mari kita bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Langkah kita, waktu kita, doa-doa kita. Dan bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bukankah Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup? Bagaimana kita mendekat kepada Allah? Ya mari kita memberikan waktu, kita belajar, kita membaca Alkitab. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dia hadir di dalam hidup kita. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa. Bahkan Pemazmur 24 berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya. Tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Apapun yang kita hadapi di dunia ini dengan berbagai persoalan, pergumulan, mari kita tetap melekat kepada Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Supaya jangan pakai cara-cara dunia, saudara. Hidup ini harus tetap hanya Tuhan. Tetap hanya Tuhan. Sudah berdoa Pak, tapi masalah belum kelar. Sudah bergumul, tapi belum ada jawaban. Usaha manusia itu tidak akan menambahkan. Upaya manusia lebih cenderung sia-sia dan menyesatkan. Tapi kalau kita berada dalam pimpinan Tuhan, Dia mendatangkan damai sejahtera. Berkat Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Berkat Tuhanlah yang memberikan kasih karunia. Kita nggak mampu, saudara. Tapi Allah yang memampukan. Sulit menemukan jalan keluar, seperti jarum ditumpukan jerami. Tapi Allah lah, di dalam Yesus adalah jalan. Dia memberikan jalan dan kita menemukan solusi demi solusi, jawaban demi jawaban. Pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup kita, kehadirannya luar biasa dalam hidup kita. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Jangan lagi condong kepada keinginan dunia. Lepas. Kita menjaga hidup kita di dalam kesucian, kekudusan Allah. Kita menjaga hidup kita dengan keinginan kehendak Allah yang utama, bukan keinginan manusia. Keinginan manusia lebih cenderung instan. Keinginan manusia lebih cenderung gampang. Keinginan manusia lebih cenderung serakah. Kurang. Mau lebih. Tetapi kita anak-anak Tuhan akan berlimpah dengan ucapan syukur. Kita anak-anak Tuhan lebih bergantung kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan lebih mencukupkan diri. Hari ini kita ada, puji Tuhan, itu anugerah. Kebutuhan mendesak, iya. Setiap orang punya mimpi, harapan, cita-cita, iya, enggak salah.
Tapi saya serukan dari tempat ini, di atas altar Tuhan, di luar Kristus semuanya sia-sia. Kita harus berkemenangan, jaga hatimu. Orang yang ingin sukses, saudara dimotivasi tiap hari kata-kata positif. Tanpa hikmat Tuhan, saudara, satu kali kena masalah, digoncang, bumi sedang digoncang. Satu kali lagi akan digoncang langit dan bumi, supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Kegagahan manusia sedang rapuh, saudara, sedang diuji, sedang digoncang habis-habisan. Kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan kerajaan bangsa-bangsa, kekuasaan, sistem lagi diuji habis-habisan. Semua sedang digoncang habis-habisan. Tapi satu perkara yang tidak akan tergoncangkan adalah kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Yang warga kerajaan sorga. Mari kita angkat tangan dan serukan, amin. Haleluya. Saudara punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Jangan terhamiri. Memang keadaan hari-hari ini begini, Pak. Iya, siapa yang nggak tahu? Kita harus berkemenangan atas dunia dan tipu dayanya, terus mendekat kepada Tuhan. Next slide. Tuhan di setiap keadaan. Allah hadir di dalam setiap keadaan. Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ketika Jehu bangun dari tempat tidurnya, berkatalah Jehu, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tetapi aku sibuk dengan HP-ku dan aku tidak mengetahuinya. Berkatalah Jeki dari bangun tidurnya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Beras habis, kunci obeng duluan, aku tidak mengetahuinya. Berkatalah ibu Rinca, anak mesti bangun pagi-pagi berangkat sekolah, urus dapur, kalau lagi dingin masak air. Dan berkatalah ibu Yati bisik-bisik sama Netanil, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Tapi pagi-pagi cereng ceruwet, aduh bahasa apa cereng ceruwet ini. Haleluya. Dan aku tidak mengetahuinya. Miris, saudara. Sebuah pergumulan mimpi Yakub di Betel. Dia melihat ada tangga yang naik sampai menjulang ke langit. Malaikat Tuhan turun naik, turun naik, turun naik. Satu penglihatan di dalam mimpi. Mari kita memaknai kehadiran Tuhan, saudara. Tuhan yang saudara sembah dan yang saya sembah di dalam Kristus. Di dalam Yesus dia raja yang dahsyat, raja di atas segala raja. Seringkali kita kurang ajar di dalamnya. Kenapa? Kita kurang memiliki sikap hati yang benar, menghargai dan menghormati Tuhan yang hadir. Bagaimana kita bisa berkemenangan atas hidup ini? Bagaimana kita bisa berkemenangan atas sistem dunia?
Bagaimana kita bisa berkemenangan atas kehidupan kita ini. Setiap bangun tidur, Allah menyatakan kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya. Kasih Tuhan tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sedang memberitahukan kepada kita, menyatakan kita hari ini. Hormati Tuhan. Allah selalu hadir di setiap aspek kehidupan kita. Mau tidur, mau bangun, mau mulai beraktivitas, mulai mau bekerja, mau sekolah. Apa saja yang kita lakukan. Mari kita punya sikap hati, hormat dan takut akan Tuhan. Maka dengan kesadaran Allah hadir di sana, kita memiliki sikap hati yang benar. Minggu kemarin saya ngajar di Ibrani 12, hendaklah engkau beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Maka kita memiliki kemenangan atas pengharapan. Memaknai kehadiran Allah, saudara menang atas dunia ini, atas keinginan-keinginan dunia ini. Saudara menang dalam pengharapan bahwa Allah masih menyertai, melindungi, memelihara. Tuhan berkasih karunia kita hidup sampai hari ini, sampai di akhir zaman. Tuhan ada sampai di akhir zaman. Matius 28 ayat 20 saya baca di sini aja. Aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Dia tidak berkata aku akan. Bukan aku akan. Janji Tuhan ya dan amin. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Di sini kita memperoleh kemenangan iman. Sekali Yesus tetap Yesus. Inilah pertandingan iman kita. Tapi jangan takut. Janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hamba-Mu berhenti berbicara, namun hamba-Mu percaya Roh Kudus Engkau akan bersuara lebih kokoh, lebih teguh, lebih lembut dari setiap hati kami. Kami membuka hati Tuhan, meteraikan firman-Mu, tanamkan, berakar, bertumbuh, dan kami berbuah di dalam perkenanan kedaulatan kehendak Tuhan. Memaknai kehadiran Allah dalam hidup kami dari setiap aspek hidup kami. Kami akan berkemenangan di tengah dunia ini yang kami hadapi dengan carut marutnya, dengan berbagai problematikanya. Tapi kami percaya kami punya Allah, punya Tuhan Yesus. Dalam ketetapan firman-Mu kami boleh hidup dalam keteraturan, dalam ketertiban, dalam kebenaran. Dan berikan kami hati yang selalu menghargai, menghormati Tuhan. Kami selalu menyadari Engkau selalu hadir di dalam setiap aspek hidup kami. Untuk kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Engkau Allah yang sudah berkasih karunia di dalam hidup kami. Semua ini bukan kuat dan gagah manusia, bukan kebaikan kami, tapi Engkau Allah sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Teguhkan, kuatkan hati, kuatkan iman kami seteguh batu karang. Untuk mempercayai janji-Mu Engkau menyertai. Dari masa ke masa, hingga masa kini, Engkau menyertai gereja-Mu, Engkau menyertai kami umat-Mu. Jemaat Tuhan, kami hamba-hamba-Mu. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Engkau selalu hadir di dalam hidup kami.
memberikan kelegaan, memberikan pertolongan, memberikan jawaban. Engkau Allah yang sungguh dahsyat dan ajaib, membela setiap perkara kami. Jaga sertai umat-Mu, jaga sertai gereja-Mu. Tuhan, tolong setiap langkah hidup kami, untuk kami selalu melangkah dalam kemenangan demi kemenangan, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.